Hai Aries, terutama teman-teman yang punya placement Aries Sun, Aries Moon, dan Aries Rising. Kamu tahu gak kalau bulan Februari 2025 ini akan jadi bulan yang penuh gebrakan buat kamu? Siap gak menyambut bulan Februari 2025? Ada banyak transit penting yang akan kita hadapi, mulai dari ada full moon atau purnama di Leo, lalu matahari sun of course pindah posisi, Venus pindah posisi juga ke Aries, ke sign kalian, dan Mercury juga pindah ke Pisces. Terus ada banyak planet yang direct, nggak ada retrograding nih di akhir bulan. Jadi kalau misalnya kamu sempat ngerasa stuck di awal tahun, kamu ngerasa kayak Januari ku tuh begitu-gitu aja, bosenin. Nah, bulan Februari 2025 tuh akan jadi titik balik buat kamu akhirnya mengambil kontrol, mengambil kendali atas hidupmu dan perbaiki kualitas hidup kamu. Ibaratnya di Februari ini semesta punya banyak kejutan buat kalian. Oke. Tarik nafas, relax. Ini bukan jadi bulan yang menakutkan seperti aku bilang tadi. Tapi ketika Venus, planet cinta, planet magnet, planet rezeki, bahkan planet yang mengontrol tentang cinta, rezeki, keuangan, itu masuk ke first house kalian atau masuk ke area rumah pertama kalian, it's your time to shine, for real. Kamu akan jadi lebih menarik dari biasanya. Akan ada hal-hal yang bisa bikin kamu jadi magnet buat perhatian, atau bahkan buat rezeki, buat peluang atau kesempatan-kesempatan baik di bulan Februari. Jadi jangan sampai kamu malah nggak pede atau kamu malah minder dan kamu kehilangan kesempatan buat manifest hal-hal keren. Kamu notabene akan jadi jauh lebih percaya diri juga, dan bisa jadi banyak orang tuh jadi semakin tertarik dan penasaran, terpesona sama presence atau kehadiran kamu. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu membuat keputusan yang impulsif atau tergesa-gesa atau keputusan yang buru-buru tanpa mikir panjang, cuman karena kamu pengen supaya hasilnya tuh instan atau hasilnya cepet. Ketika Sun dan Mercury juga masuk ke Pisces, sangat mungkin buat kalian itu ngerasa kayak kreativitas kamu semakin kuat, kamu jadi lebih kreatif, atau bahkan kamu ngerasa insting kamu, intuisi kamu juga semakin kuat di bulan Februari. Jadi saran aku adalah sebelum kamu tertarik buat ngambil keputusan apapun, pakai hati, pakai intuisi. Sebelum kamu decide ya, sebelum kamu benar-benar deciding, tanya dulu, ini tuh selaras sama kata hati aku nggak ya? Ini selaras sama intuisi aku nggak ya? Atau aku buat keputusan ini tuh cuman karena pengen instan, pengen buru-buru. Jangan takut atau jangan sungkan untuk meluangkan waktu supaya kamu bisa lebih introspektif, bisa lebih reflektif. Bahkan kalau kamu ngerasa kamu butuh banyak waktu buat me time, butuh banyak waktu buat sendiri, it's okay, take your time. Jangan lupa buat istirahat, dan jangan lupa buat gunakan waktu istirahat kamu untuk downloading, dalam tanda kutip ya, downloading, belajar lebih peka sama intuisi kamu, belajar lebih peka sama pertanda, belajar lebih peka sama pesan-pesan dan inspirasi yang diberikan oleh semesta. Selanjutnya, aku bilang tadi, kamu tuh kalau misalnya bisa mengkombinasikan it's gonna be a great month. February is gonna be a great month. Februari itu bisa jadi bulan yang baik buat kamu memanifestasikan mimpi-mimpi atau harapan kamu. Mimpi-mimpi atau harapan di dreams yang kamu punya. Kalau misalnya kamu pengen tancap gas ya, atau kamu pengen maju, kamu pengen jalan, ini bukan waktu untuk tergesa-gesa atau terburu-buru, seperti aku bilang tadi. Tapi ini waktu yang baik buat kamu susun strategi dan planning rencana kamu dalam jangka panjang. Mungkin planning yang baik, visualisasi. 5 bulan dari sekarang, 6 bulan dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Apa yang kamu harapkan untuk terjadi dalam hidup kamu? Where do you wanna be? Which kind of person do you wanna become? Dan ketika full moon terjadi di Leo ya, full moon terjadi di Leo ini akan berdampak ke fifth house kalian, atau area yang memang ada kaitan dengan romance, creativity, self-expression. Februari itu akan jadi bulan, atau akan seperti aku bilang tadi, mungkin rasa percaya diri kalian akan meningkat for whatever reason. Entah untuk alasan apapun, rasa percaya diri kamu akan semakin meningkat, atau kamu jadi lebih tertarik buat muncul di publik dan menunjukkan ke dunia siapa diri kamu yang sesungguhnya.
Dan itu mungkin bisa bikin kamu dapat lebih banyak pujian, validasi, pengakuan, perhatian, atau bahkan new opportunities, new beginnings. Entah itu bukan cuma di karir, di kesempatan, atau bahkan new opportunity buat teman-teman yang single. Kamu bisa akhirnya berani dating lagi. Mungkin ada orang yang bisa nembak kamu atau deketin kamu, atau kalau kamu selama ini bingung kira-kira sebetulnya pasangan ideal buat aku tuh orangnya kayak gimana sih, ciri-ciri pasangan ideal buat aku orangnya kayak gimana, kamu mungkin di bulan Februari itu akan jadi lebih yakin, oh aku tuh butuh pasangan yang begini begitu. Kamu akan jadi lebih sadar dan lebih yakin tentang apa makna cinta dan apa makna hubungan, dan siapa sih orang yang pantas untuk mendapatkan cintamu. But I could say February is your time to shine. So do not be afraid to shine. Dan ketika transit new moon itu ada di Pisces, di akhir bulan, ketika lagi nggak ada planet yang retrograding ya, ini akan jadi momentum yang baik buat kamu akhirnya bilang ke dirimu sendiri. Kalau ada kebiasaan lama, pola pikir lama, habit lama, mindset lama, ketakutan-ketakutan lama, atau bahkan beban-beban masa lalu yang memang pengen kamu buang, ini akan jadi momentum yang baik buat kamu membuang itu semua. Jangan takut buat releasing, meditasi mungkin, atau refleksi diri, atau mungkin kamu bisa jadi dapat kayak semacam panduan, arahan, atau epiphany. What is epiphany in bahasa Indonesia? Tapi jadi kayak semacam dapat insights ya, insights tentang restart, memulai awal baru. Walaupun mungkin kamu mikir, tapi udah Februari. Nah, it's okay. You could still start something, you could still begin something every time, every day. Dan ketika, aku bilang di awal, ketika di akhir Februari itu nggak ada planet yang retrograding, semua planet itu direct, kalian mungkin akan dapat lebih banyak kejelasan sih tentang arahan hidup kamu, tujuan hidup kamu, mimpi-mimpi kamu mau dibawa kemana. Dan kalau misalnya ada yang pengen launching project, mulai bisnis, atau mulai ambil keputusan penting, atau seperti aku bilang tadi, akhirnya kamu move on dari orang dari masa lalu kamu, atau move on dari hal-hal yang udah it's no longer serving you for whatever reason, it's time to do it. So, what's stopping you? Apa yang mungkin masih bikin kalian ragu untuk memanfaatkan transit bulan Februari yang menurutku sih shining, shimmering, splendid. Untuk bantu kalian lebih selaras lagi dengan diri kamu sendiri, lebih selaras lagi dengan misi jiwa kamu, lebih selaras lagi dengan kehidupan penuh cinta, dan kesuksesan yang menanti kalian di depan sana. Well, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman Aries, Aries Sun, Aries Moon, dan Aries Rising. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.